Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Yunus di Pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang cerita fabel, tentang teks sebuah cerita fabel. Ya, dengan tema mengapresiasikan dan mengkreasikan cerita fabel. Nah, bagaimana keadaan kalian di rumah? Mudah-mudahan ya kalian gemar sekali membaca, dan mudah-mudahan kalian masih punya semangat untuk belajar. Dan pada video kali ini semoga rasa semangat itu akan kembali tumbuh untuk kemudian kita bersama-sama menikmati sebuah imajinasi dalam sebuah cerita fabel. Nah, ada dua tujuan sebelum kita masuk ke pembahasan materi kita ya. Ada dua pembahasan, ada dua tujuan, maksud saya, mohon maaf. Tujuan pertama adalah untuk mengetahui dasar pengertian cerita fabel, ya, struktur dan alur cerita fabel. Yang kedua, memahami ciri-ciri, jenis dan karakteristik cerita fabel. Nah, kurang lebih ada masuk pembahasan lebih lanjut ya. Kita masuk ke bagian pengertian terlebih dahulu. Kalian tentu pernah membaca fabel. Mengapa nenek moyang kita menciptakan cerita fabel? Pada semester lalu kamu sudah belajar cerita fantasi, ya kan? Nah, sebelum belajar teks fabel, kamu perlu memahami paparan mengenai fabel berikut. Pemahaman teori mengenai fabel, mengenai hakikat cerita dan fabel akan memudahkan kamu dalam belajar teks fabel dalam buku siswa ini. Bacalah paparan berikut ini dengan seksama ya. Jadi PPT ini sendiri memang dibuat dari buku belajar ya. Kalian bisa menyimak, mengulas buku yang sekolah berikan kepada kalian. Kalian ulas lagi di rumah. Ini sedikitnya saya mengambil rangkuman yang ada di dalam buku. Ya, di semester sebelumnya kita telah belajar cerita fantasi. Cerita fantasi. Ada kesamaan cerita fantasi dengan fabel. Kesamaannya adalah cerita fantasi dengan fabel sama-sama termasuk ke dalam jenis cerita yang menggunakan teknik menulis narasi atau teks narasi ya. Kenapa teks narasi? Karena teks narasi memang isinya itu untuk menceritakan sebuah peristiwa. Seperti itu. Nah, di selanjutnya cerita. Setelah pengertian fabel, tentu kita juga harus memahami apa itu cerita. Cerita merupakan jenis teks narasi. Teks narasi mencakup semua jenis tulisan atau lisan yang mengandung unsur cerita. Hampir setiap hari kita terlibat dengan cerita. Berbincang dengan teman sambil menceritakan sesuatu adalah kegiatan bercerita. Membaca atau menonton cerita tentang jagoan superhero adalah kegiatan menikmati cerita. Menghayal menjadi jagoan pembasmi kejahatan yang memiliki kehebatan luar biasa merupakan kegiatan merancang cerita. Ya, jadi tanpa diketahui, dengan kita bermain berimajinasi yang seperti membayangkan sesuatu menjadi pahlawan atau membayangkan kamu adalah seorang jagoan, itu sebenarnya kamu telah satu tahap menjadi seorang penulis, yaitu apa? Mengarang, berhayal, itu dulu. Dari berhayal itulah maka kamu bisa menciptakan sesuatu. Ya, bukan hanya menulis yang membutuhkan penghayalan. Bahkan seorang Habibie pun perlu berhayal untuk menciptakan sebuah pesawat. Selanjutnya fabel. Cara etimologi fabel berasal dari bahasa Latin fabula. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Ya, jadi cerita tentang fabel ini pasti perilakunya ini seperti manusia, padahal tokohnya binatang. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral.
Teks cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tetapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Jadi tidak hanya mengisahkan sebuah binatang, cerita fabel juga menceritakan seorang manusia, kehidupan manusia. Ya, kenapa? Karena ya binatang ini berperilaku seperti halnya manusia gitu ya. Jadi membalikan sebuah keadaan gitu, dimana manusia seolah-olah ada di dalam tubuh seekor binatang, atau binatang seolah-olah bertindak seperti halnya manusia. Berarti kan yang binatang yang diceritakan dalam cerita fabel ini ya manusia gitu ya. Ya, intinya adalah cerita fabel ini adalah cerita fiksi yang dimana tokohnya adalah seekor binatang. Namun mereka, tokoh-tokoh yang berbuat binatang ini, bertindak seperti halnya manusia, mempunyai sifat seperti manusia ya, kemudian berbicara dan berpikir seperti manusia. Ini adalah ciri-ciri fabel. Ada A, B sampai F di sana ya, ada beberapa poin. Pertama akan saya bahas, fabel mengambil tokoh para binatang ya. Tadi seperti yang sudah dikatakan, tokoh fabel adalah para binatang. Yang B, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, seperti watak manusia. Jadi kalau kamu pernah baca cerita-ceritanya Kancil, atau pernah mendengar atau pernah melihat animasinya, ya aku bisa melihat di sana Kancil itu selalu menjadi tokoh utama yang baik ya. Dengan pemikirannya dia yang sangat cerdas, yang sangat licik, yang bisa mengelabui lawan-lawannya. Selanjutnya yang C, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia ya kan. Di sana kan di dalam cerita Kancil yang sering kita dengar sewaktu SD itu ya, si Kancil kemudian teman-temannya, bahkan serigala dan buaya pun bisa berbicara seperti halnya manusia gitu kan. Bahkan dia pun berkontak, berhubungan, berkomunikasi seperti halnya manusia. Nah, selanjutnya cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Jadi kenapa dia begini, itu karena ada sebab akibatnya ya. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhirnya. Jadi rangkaian sebab akibat ini bisa juga disebut dengan sebuah alur ya. Alur tidak mungkin si A ini mendapat masalah dari si B ini kalau si A tidak melakukan sesuatu. Nah, maksudnya ada rangkaian sebab akibat seperti itu. Kenapa si Blekicot itu bisa menjuarai lomba hari? Ada ya sebuah dongeng yang menceritakan sebuah siput bisa menjuarai lomba lari gitu. Oh, ternyata akibatnya adalah karena monyet atau kelinci ya. Ada beberapa versi yang versi yang lain mengatakan ya, ceritanya itu tentang Blekicot yang bertanding sama kelinci. Di cerita yang lain lagi menceritakan ya, siput bertanding dengan monyet. Terus ada lagi juga dengan kanguru. Nah, kalau di sini mungkin kita akan mengambil cerita si siput ini ya, katakan dengan si monyet lah. Si monyet itu kan, kenapa akhirnya siput menang? Ternyata si monyet ini dia meremehkan si siput. Terus selain dia meremehkan siput, dia juga tergiur dengan aneka makanan yang dilewatinya. Akhirnya si seafood berhasil melakukan sebuah siasat. Dia menyuruh temannya untuk menggantikan posisinya dia karena bentuknya sama. Jadi dikiranya si seafood ini menang. Si seafood ini benar-benar berlari, padahal dia hanya digantikan oleh temannya saja yang berada di dekat garis finish. Jadi diganti aja, ditukar, dia banyak gitu, menyamar temannya itu seperti Naruto ya. Nah, itu sebab akibat. Yang ke E,
Fabel menggunakan latar alam, hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Ya, latarnya itu latar alam. Fabel menggunakan latar alam. Ya, selain itu juga ada yang menggunakan latar non alam. Nanti ada di dalam sebuah jenis fabel sendiri. Yang terakhir, ciri bahasa yang digunakan adalah kalimat naratif atau peristiwa. Nah, kemudian kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Terus menggunakan kata bahasa baku ya yang formal, bahasa percakapan. Yang tidak formal, bahasa percakapan. Atau menggunakan ragam bahasa yang lebih santun lah, yang lebih dekat di kehidupan sehari-hari. Ya, satu karakteristik, ini bagian karakteristik cerita fabel. Ada 1-7 tokoh, orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita, tokoh protagonis atau antagonis, ya, tokoh utama atau tokoh pembantu. Jadi seperti halnya penokohan di cerita yang lain gitu ya. Fabel juga ada antagonis dan protagonis atau pembantu. Yang ketiga, ciri tokoh utama adalah sering dibicarakan, sering muncul dan menjadi pusat cerita, menggerakkan jalan cerita. Tokoh pembantu adalah tokoh tambahan. Tokoh pembantu itu tokoh tambahan, tokoh yang hanya datang dihadirkan sebagai pelengkap, penambah aja. Jelas ya, tokoh utama itu tokoh yang sering muncul di setiap cerita dan ya lebih sering diceritakan dalam cerita tersebut. Selanjutnya, penokohan, pemberian karakter pada tokoh. Karakter bisa bersifat protagonis yang disukai atau tokoh antagonis yang tidak disukai. Jadi tokoh utama itu bisa antagonis atau protagonis, dan bentuk tokoh itu ya bisa apa saja gitu ya. Ya, pada dasarnya ini sama seperti penokohan dalam cerita yang lain. Watak tokoh dapat disimpulkan dari penggambaran fisik, penggambaran tindakan tokoh, dialog tokoh, monolog atau komentar narasi penulis terhadap tokoh. Nah, biasanya memang ya, kalau kita lihat ya, kalau harimau biasanya memang harimau itu selalu menjadi antagonis. Terus buaya gitu ya, menjadi antagonis. Karena itu cerita fabel itu ciri-cirinya seperti itu. Yang terlihat seram maka dia akan menjadi antagonis. Jadi dilihat dari segi bentuk fisiknya yang menyeramkan, biasanya itu yang antagonis ya. Setting atau latar, sebentar lagi. Oke, betul. Setting atau latar adalah tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Ada 3 jenis latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Tadi saya takut ini salah tulis ya. Ini benar ya. Setting atau latar adalah tempat atau watak kejadian serta suasana dalam cerita. Jadi ya, latar ini ya bisa macam-macam. Mungkin ini kalian juga paham lah. Latar itu apa aja? Ruang, tempat, dan waktu pasti. Tema adalah gagasan yang mendasari cerita. Tema adalah gagasan yang mendasari sebuah cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Yang ketujuh, amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung. Jadi amanat ini sebuah pesan yang disampaikan sama penulisnya, tapi penulisnya itu nggak bilang kalau di dalamnya itu dia ingin memberikan amanat. Dia menyampaikan amanat ini yang melalui keseluruhan jalan ceritanya. Amanat disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita ya. Jadi amanat itu bisa diambil dari keseluruhan cerita, dari semua kejadian di dalam cerita tersebut, kemudian kita rangkum menjadi satu atau ada di dalam bagian-bagiannya.
mana yang lebih dominan, gagasan mana yang terlihat di dalam sebuah cerita tersebut, maka itulah yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Nah, jenis fabel sendiri ternyata mempunyai dua perbedaan. Ditinjau dari pemberian watak dan latarnya. Ini ditinjau dari pemberian watak dan latarnya. Mohon maaf ya, saya sering kelepotan kalau baca. Dibedakan fabel alam dan fabel adaptasi. Jadi ada dua perbedaan fabel kalau ditinjau dari pemberian watak dan latarnya, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Ini ada dua gambar ya. Memang ini kan perbedaannya sangat mencolok sekali nih. Si penguin ini kan terlihatnya tidak begitu alami, sementara teman-teman si kuda ini kan lebih alami ya. Dia makannya masih sama, dia hidupnya seperti bagaimana binatang itu. Kalau si penguin ini kan dia lebih seperti prajurit ya, seperti manusia yang sangat modern, canggih, terlatih, gesit, tahu teknologi gitu. Nah, tapi ini hanya penggambaran saja. Gambar-gambar ini hanya sebuah penggambaran saja. Sebenarnya bukan cerita ini ya. Karena ini sebenarnya sebuah satu cerita. Ini kan cerita Madagaskar, sama seperti penguin tadi. Jadi ini hanya sebagai gambar pelengkap saja. Ya, ceritanya belum masuk ke dalam fabel alami atau fabel adaptasi. Lebih keseluruhannya termasuknya ke dalam fabel adaptasi. Nah, ini ke pengertian fabel alami. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata ya. Contohnya seperti kancil. Kancil lawan buaya ya. Kancil lawan harimau ya. Pokoknya kalau kalian sering dengar cerita kancil ya, itu fabel yang alami. Misalnya kura-kura diberi watak lamban. Nah, itu kan watak lamban. Singa buas dan ganas. Selain itu, fabel alami menggunakan alam sebagai latar, hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Jadi kalau fabel alam ini latarnya itu alam. Terus wataknya itu sesuai sebagaimana watak binatang. Ya, hampir nyerempet sedikit lah maksudnya sih. Segitu ya. Fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar, di rumah, di jalan raya. Misalnya landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Landak itu kan biasanya dicirikan sebagai binatang yang pemalu. Tapi ketika landak ini dalam sebuah animasi atau film kartun, dia bermain di rumah makan, atau dalam sebuah cerita fabel ada sebuah fabel yang menceritakan landak si pemalu tapi bisa pergi-pergi keluar gitu. Landak yang biasanya pemalu, yang biasanya dia suka menghalau tatapan orang lain dengan bulu-bulunya karena dia takut, dia suka bersembunyi dengan bulu-bulunya yang kuncing itu. Ya, ini tahu-tahu dia berani bermain di luar gitu ya, berani makan di rumah makan yang akan bertemu orang banyak di sana. Nah, itu kan berarti sudah melalui perubahan, ada adaptasi di sana gitu. Nah, ini ya struktur fabel, ada orientasi, ada komplikasi, resolusi, dan koda. Bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu itu namanya orientasi. Intinya orientasi adalah pengenalan ya, bagian yang menceritakan, yang mengenalkan, bagian yang mengenalkan terlebih dahulu kepada pembaca sebelum masuk ke dalam inti cerita ya, itu namanya orientasi. Yang kedua komplikasi. Konflikasi ya, atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain, komplikasi menuju klimaks. Komplikasi ini sebuah bagian di mana dia menuju klimaks, sesuatu yang hampir menuju klimaks, sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya sebuah klimaks.
gitu. Jadi komplikasi ini rangkaian sebuah konflik. Rangkaian sebuah konflik yang kemudian dikemas menjadi sebuah klimaks. Klimaks itu ya intinya yang dimana cerita itu udah berada di ujung, hampir selesai cerita tersebut. Yang ketiga resolusi, yang ketiga itu yang C, resolusi. Resolusi adalah bagian yang berisi pemecahan masalah. Nah, bagian resolusi ini bagian di mana permasalahan atau sebuah cerita akan disudahi, akan mengalami penyelesaian. Nah, penyelesaian masalah ini namanya resolusi. Nah, namun ada juga yang sebelum resolusi selesai dan set ending, ada yang lebih dahulu mengalami koda, dan ada juga yang tanpa koda. Nah, sebelumnya kita baca dulu, kita sampaikan dulu apa itu koda ya. Koda boleh ada, boleh tidak. Di dalam kurung di sini dikatakan boleh ada, boleh tidak. Artinya koda ini adalah sebuah teknik di dalam sebuah penulisan cerita fabel. Ya, bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang tepat dipetik dari cerita tersebut. Ya, koda ini biasanya sebuah sebuah jawaban dari semua rangkaian yang terjadi gitu. Adanya perubahan tokoh nih. Ya, tokoh yang semula mencak-mencak mendadak dia tobatnya, itu berarti dia menggunakan alur koda, dia menggunakan struktur koda. Koda itu ya dimana set endingnya ini menjadi terbalik gitu. Ada perubahan dari tokoh utamanya. Nah, sehingga terlihat sangat jelas bahwa di situ penulis itu ingin menyampaikan sebuah pesan, sebuah amanat melalui koda. Ini ada alur cerita fabel dengan koda dan alur cerita fabel tanpa koda. Ya, mulai terjadi masalah itu terlihat semakin menanjak. Sementara klimaks itu ada di bagian sini ya. Klimaks itu ada di bagian paling ujung sini, yang menandakan dia sedang berada di sebuah klimaks. Sini di bagian ujung. Resolusi ya itu karena kenapa menurun ya, karena permasalahannya hampir terselesaikan. Ada solusi ya, hampir menemukan sebuah solusi. Tapi kemudian ada koda, akhirnya naik lagi sedikit kan, naik lagi sedikit, kemudian turun. Nah, oh ya ini ada sebuah kesalahan. Ini harusnya tidak ada ya. Ini harusnya tidak ada. Tanpa koda berarti ini kita silang karena tanpa koda. Namanya juga tanpa koda. Saat kalau kita silang, berarti ceritanya mulai terjadi masalah ketika pengenalan masalah, pengenalan konflik, akhirnya jadi sebuah masalah, konflik yang bertumpuk menjadi sebuah klimaks di sini. Saat klimaks itu akhirnya memunculkan sebuah resolusi ya, sebuah penyelesaian, dan karena tidak ada koda, akhirnya penyelesaian itu ya udah selesai, tetap gitu aja. Misalnya contoh, seorang panda dia mencuri apel gitu ya, mencuri apel. Kemudian panda ini dikejar-kejar oleh kumpulan beruang. Nah, karena panda ini orang yang sangat tekad dan tidak mau kalah, dia terus berlari sampai akhirnya dia lolos gitu. Namun ketika udah melewati hutan, udah di tepi hutan, si panda ini ketabrak batu. Nah, kalau yang pakai koda, si panda bisa tobat. Tapi yang tanpa koda, si panda tadi nabrak batu, tahu-tahu meninggal. Ya, jadi seperti itu. Jadi ceritanya diselesaikan kalau yang tanpa koda itu. Udah ceritanya digantungin aja udah selesai. Tapi kalau dengan koda itu ada yang dibalik, ada perubahan sifat tokohnya. Selanjutnya
Nah, kesimpulannya adalah yang mudah-mudahan kalian tadi memahami video materi singkat. Ya, walaupun saya sedikit agak susah ya untuk menyampaikan, mudah-mudahan kalian yang di rumah bisa mendengarkan dengan baik. Dan jangan lupa untuk menyimak atau mengulas kembali buku-buku yang ada di rumah, karena video ini ya hanya ilmu yang sedikit gitu. Ini bukan semua ilmu tentang fabel, ini hanya sedikit. Jadi kalian yang di rumah masih perlu membaca banyak sumber, banyak buku yang memadai. Saya akan bacakan kesimpulan untuk materi di video kali ini adalah bahwa fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Karakter binatang dalam cerita fabel dianggap mewakili karakter manusia dan diceritakan mampu bertindak seperti manusia, tetapi tidak menghilangkan karakter binatangnya. Tokoh fabel adalah binatang. Fabel bertema kehidupan binatang. Biasanya berlatar di hutan, sungai, atau alam bebas yang tidak dapat diubah menjadi latar rumah atau sekolah. Tokoh dalam fabel biasanya adalah hewan jinak, dan hewan liar. Misalnya fabel Cici dan Serigala pada buku ini menggunakan tokoh kelinci dan serigala. Oh ya, maksudnya ini karena saya ambil dari buku ya, dari buku. Jadi bisa kamu cari di rumah fabel yang menceritakan dengan Cici dan Serigala. Tokoh baik akan berakhir bahagia dan tokoh jahat berakhir sengsara atau mendapatkan akibat dari perbuatannya. Nah, itulah biasanya cerita di dalam sebuah fabel. Mudah-mudahan kalian dapat belajar dengan sangat baik di rumah. Jaga terus kondisi tubuhnya, makan makanan yang sehat. Jangan lupa istirahat yang cukup, kurangi main game karena belajar itu juga penting. Mungkin pandemi akan berulang di tahun-tahun berikutnya atau mungkin tidak akan pernah selesai. Tapi ingat satu, bahwa harapanlah yang membuat diri kita tidak akan pernah mengalah kepada apapun, termasuk kepada virus corona. Untuk itu saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.